Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkawati L dengan NIM 21801073 dari Universitas Indonesia Timur, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor pengembangan kurikulum dosen pengampu Dr. Kasman SPDI MPDI. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengembangan kurikulum, yaitu sebuah upaya berkelanjutan di mana kurikulum adalah jantung dari pendidikan. Pengembangan kurikulum merupakan proses yang dinamis dan berkelanjutan untuk menghasilkan sistem pembelajaran yang relevan, efektif, dan bermakna bagi para siswa. Melalui pengembangan kurikulum, kita bercita-cita untuk menciptakan generasi penerus yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan. Pembahasan selanjutnya yaitu definisi dan tujuan pengembangan kurikulum. Definisi pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merujuk pada proses sistematis untuk merancang, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan merevisi kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan pengembangan kurikulum. Tujuan pengembangan kurikulum meliputi peningkatan kualitas pembelajaran, penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat, dan pengembangan potensi siswa secara holistik. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pengembangan kurikulum. Ada 4 faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Faktor yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat menuntut kurikulum untuk menyesuaikan materi dan metode pembelajaran agar relevan dengan kebutuhan zaman. Faktor yang kedua yaitu kebutuhan masyarakat. Kurikulum harus responsif terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Faktor yang ketiga yaitu perkembangan peserta didik. Karakteristik dan kebutuhan peserta didik yang beragam seperti gaya belajar, minat, dan bakat perlu dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. Faktor yang keempat yaitu sumber daya. Ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya fisik, menjadi faktor penting dalam pengembangan kurikulum yang efektif. Hambatan dalam pengembangan kurikulum. Ada 3 hambatan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, kurangnya komitmen. Kurangnya komitmen dari pihak terkait seperti guru, kepala sekolah, dan orang tua dapat menghambat proses pengembangan kurikulum yang efektif. Yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya seperti dana, fasilitas, dan tenaga ahli dapat menjadi penghambat utama dalam pengembangan kurikulum yang berkualitas. Yang ketiga yaitu perubahan kurikulum yang terlalu cepat. Perubahan kurikulum yang terlalu sering dapat menyebabkan kebingungan dan kesulitan dalam implementasi sehingga mengurangi efektivitas proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan dan konteks pembelajaran. Analisis kebutuhan meliputi identifikasi kekurangan dan kelemahan kurikulum yang ada serta kebutuhan yang belum terpenuhi oleh kurikulum yang lama. Adapun konteks pembelajaran. Memahami konteks pembelajaran meliputi pemahaman terhadap karakteristik peserta didik, kondisi sosial budaya masyarakat, dan ketersediaan sumber daya di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu perumusan tujuan dan kompetensi kurikulum. Adapun tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum merupakan pernyataan umum tentang hasil belajar yang ingin dicapai melalui proses pembelajaran. Kemudian kompetensi kurikulum. Kompetensi kurikulum merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dapat dimiliki oleh peserta didik setelah menyelesaikan proses pembelajaran. Adapun perumusan yang jelas dan terukur. Tujuan dan kompetensi kurikulum harus dirumuskan secara jelas, terukur, dan dapat dicapai melalui proses pembelajaran yang terencana.
Selanjutnya yaitu pemilihan dan pengorganisasian materi pembelajaran. Adapun pemilihan materi. Materi dipilih berdasarkan relevansi dengan tujuan kurikulum, tingkat perkembangan peserta didik, dan kebutuhan masyarakat. Kemudian pengorganisasian materi. Materi disusun secara sistematis dan logis dengan memperhatikan urutan dan keterkaitan antar materi. Adapun pembahasan terakhir yaitu mengenai evaluasi dan perbaikan kurikulum. Adapun evaluasi berkelanjutan. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan untuk memantau efektivitas implementasi kurikulum dan mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki. Adapun umpan balik dari guru, siswa, dan orang tua menjadi masukan penting dalam proses perbaikan kurikulum. Adapun revisi dan perbaikan. Berdasarkan hasil evaluasi, kurikulum direvisi dan diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan yang lebih optimal. Itulah tadi penjelasan mengenai faktor-faktor pengembangan kurikulum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.